Bro, gue mau iklan Yuk. dikit dulu nih ya. Jadi buat Boleh bro, iklan silakan bro. viewers, aku mau mention ini IG live-nya akan di save ya. Tadi udah ada yang ngomong nih, nitip di save ya live-nya Min. Iya, ini akan di save ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan apa aja yang udah di share nih sama Bro Nick Hansen ya dari awal. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang mungkin belum follow Suka Sekuritas bisa follow. Dan malam hari ini aku mau ngasih buku investing buat 2 penonton setia malam hari ini ya. Jadi buku investing ini adalah buku yang isinya adalah cerita-cerita mengenai influencer atau expert pasar modal di Indonesia. Ya, jadi bukunya itu bisa kalian cek di IG Suka Sekuritas seperti apa. Gampang syaratnya, aku cuma pengen kalian untuk screenshot IG live aku malam hari ini dengan Bro Nick Hansen. Jangan lupa tag Suka Sekuritas dan juga tag IG-nya Bro Nick Hansen ya. Dan di dalam story kalian harus di-mention 1 quotes aja gitu ya, atau apapun lah yang Bro Nick Hansen mention. Yang penting yang bisa menjadi pegangan kalian lah untuk berinvestasi atau trading ke depannya ya. Ini ada nih Aristianto, mau boleh ya, jangan lupa screenshot tag Suka Sekuritas, tag Bro Nick. Habis itu kalian harus ambil salah satu kata ya, atau enggak bisa dibilang quotes lah ya, yang dari Bro Nick Hansen mengenai strategi di pasar modal atau apa yang di-share malam hari ini. Oke, gitu ya. Oke bro, kita lanjut lagi ya Bro Nick ya. Yup. Oke, jadi dari semua yang udah lu share nih mengenai sentimen dan sebagainya, begitu ya. Tadi lu di awal juga ada sempat mention sentimennya udah positif dan sebagainya, tapi kalau secara teknikal memang masih ada koreksi, begitu kan. Nah, lu sebagai profesional trader, kira-kira momen sekarang itu momen wait and see atau ada opportunity nih yang masih bisa dilihat atau dilirik sama teman-teman cuan troopers malam hari ini? Oke. Kalau mau pasti, ya terutama buat teman-teman yang cenderung lebih invest, yang baru di pasar modal, ya itu aja lah, beli BBCA aja lah. Gua rasa sih akhir tahun udah bisa cuan, mungkin syukur-syukur bisa 5% ya, mudah-mudahan. Tapi kalau yang udah berpengalaman, ya mungkin menangkap momentum dari saham-saham yang tadi, yang udah kita bahas, itu bisa memberikan return yang lebih tinggi. Ya, tapi itu memang harus yang udah berpengalaman. Indeks sendiri kalau gua lihat kan memang kemarin sempat turun, tapi 2 hari terakhir ini berusaha dikerek, tapi ya juga nggak berhasil naik secara signifikan ya. Jadi ini memang ada dua arah. Kalau dari technical kayaknya kok mau koreksi, punya potensi koreksi, tapi kalau kita lihat sentimennya dan kita lihat market di luar yang terus menguat, ya ada kemungkinan ini juga tetap akan dipaksa aja, udah dipaksa naik gitu ya. Jadi memang ada dua point of view. Kalau dari technical punya potensi koreksi, tapi dari regional yang dikerek terus, dan IHSG juga walaupun teknikalnya koreksi, tapi berusaha tetap naik, koreksinya pun juga sering cuma kecil-kecil, gagal bener-bener koreksi, udah naik lagi, gagal bener-bener koreksi, naik lagi. Jadi perlu skill kemampuan menangkap momentum. Jadi di sini gue lihat kalau sekarang sih tunggu dulu, tapi kalau momentumnya muncul, ya udah HK aja langsung. Gitu. Oke. Tapi kalau balik lagi bro, kalau yang newbie tadi BBC aja ya. Nah ini dia ya. Ini jadi sesuatu yang pengen dibahas nih bro gue. Soalnya gue juga kenal Bro Nick Hansen ini, taunya adalah seorang trader ya bro ya kan. Dan Bro Nick ini udah pernah beberapa kali terabar ya bro ya di kantor Suka Sekuritas, begitu kan, kita lihat langsung juga. Nah tadi Bro Nick Hansen ada mention mengenai untuk orang yang lebih mengerti begitu kan. Istilahnya mungkin kita baru bisa masuk ke saham-saham tertentu begitu ya. Ya kan, kita memerlukan istilahnya edukasi lah ya, atau pengetahuan lebih begitu. Nah, sebagai trader yang sudah punya pengalaman bro di dunia pasar modal, kira-kira ada nggak hal-hal yang lu bisa share nih sama teman-teman cuan troopers yang baru mulai trading nih bro? Mungkin gara-gara euforianya Pak Prajogo Pangestu ini mereka kayak, wah gue mau cuan nih di sini. Nah, tapi biasanya baru mulai ini kan rentan melakukan kesalahan nih bro kan. Jadi kira-kira ada nggak yang bisa lu share? Kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang biasanya
dialami oleh trader-trader pemula dan bagaimana mengurangi ya. Gue nggak bisa bilang kita mengeliminasi semua kesalahan, tapi at least mengurangi kesalahan-kesalahan trading di saat-saat awal nih bro. Boleh di-share? Iya. Hmm. Kalau dari pengalaman gua pribadi, kesalahan trading di awal tuh memang sesuatu yang nggak terhindarkan sih, bro. Jadi memang sebelum kita bisa itu pasti apa? Kita jatuh dulu. Hmm. Belajar trading itu kayak belajar naik sepeda, bro. Jadi kita nggak bisa diajarin di dalam kelas gitu, atau kita dengerin YouTube, atau kita ikut dengerin orang ngomong terus kita bisa naik sepeda gitu. Jadi trading itu memang butuh pengetahuan dan butuh pengalaman. Nah, pengalaman ini kan butuh waktu. Jadi gua rasa sih kalau kita start jadi trader itu pasti kita ngalamin lah yang namanya kepleset, jatuh, cut loss, nyangkut itu sesuatu yang lumrah dan pasti terjadi sih kalau menurut gue ya. Cuma ya memang kita harus berproses ya. Jadi jangan habis nyangkut ya terus kita besok nyangkut lagi gitu. Kita mesti belajar terus, mesti improve terus dan memang butuh waktu lah. Sama persis kayak kita belajar naik sepeda. Jadi ketika kita pertama naik sepeda kan kita nggak langsung tiba-tiba kita langsung bisa lancar gitu. Pasti kita jatuh-jatuh dulu. Lama-lama mulai dapat aha momennya gitu ya, oh gini toh. Nah, trading juga sama. Nanti begitu udah dapat aha momen, kesananya itu ya lebih gampang. Tapi memang ya nggak bisa bro, menghindarkan itu sesuatu yang kayaknya memang harus dialami dulu kalau memang belajar trading. Karena setiap orang kayaknya mengalami masa-masa itu ya. Jadi ketika cuan gitu kita jadi percaya diri, ngerasa bisa, akhirnya kejebak, baru sadar nggak bisa. Rasanya sih itu dialami oleh semua orang lah, bahkan trader-trader sama investor yang jago-jago saat ini sekalipun pasti juga ngalamin masa-masa itu sih. Ya, betul, setuju banget ya. Jadi paling cepat itu memang adalah untuk langsung lompat begitu ya bro, walaupun tetap teman-teman harus memperhatikan juga kondisi keuangan masing-masing ya bro ya, karena memang kan kondisi keuangan orang setiap berbeda-beda begitu kan, jadi tetap harus diperhatikan juga ya teman-teman. Tapi memang paling cepat kita belajar itu adalah langsung ya bro ya, berproses praktek ya, langsung praktek, betul banget ya. Jadi ini sering banget sih bro gue bilang ya, jadi sebenarnya kita tuh kalau di pasar modal itu, kalau aku lah ya at least tujuannya itu bukan untuk mendapatkan cuan sebanyak mungkin, tapi lebih ke arah survive for a very long time gitu kan. Jadi kadang-kadang aku juga suka ngikutin influencer atau profesional pasar modal itu orang-orang yang udah lama gitu ya bro ya. Bro Nick juga pasti ngerti gitu kan, karena orang yang lama di pasar modal ini emang udah berarti memang benar-benar dia ini bagus gitu. Adalah strateginya gitu kan, yang bisa itu bertahan lama begitu kan. Jadi bukan hanya yang sekedar sharing profit dan sebagainya gitu kan, tapi tiba-tiba habis itu nggak ada lagi, hilang gitu kan. Iya. Betul. Jadi gue setuju banget ya sama Bro Nick nih. Jadi memang teman-teman kita harus mulai praktek begitu ya teman-teman ya, dan tentunya belajar juga begitu kan. Mau belajar dan berproses ya, contohnya seperti malam hari ini lah ya, kita ngobrol tipis-tipis gitu ya sama Bro Nick, mencari insight begitu kan, dan juga mungkin recap lah ya di minggu ini. Oke. Mungkin kita sambil lompat-lompat dikit aja nih bro, ada beberapa teman-teman yang mau nanya-nanya tentang saham, boleh kali bro ya dibantu? Boleh bro, secara teknikal kali ya. Ini ada yang nanya tadi, ini aku mau ingetin dulu ya teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini, kalau ada saham yang ditanyakan boleh langsung aja di comment sectionnya, dan jangan lupa tadi ya untuk tag Sukor Sekuritas sama tag IG-nya Bro Nick Jansen, screenshot story-nya nanti, dan jangan lupa quotes-nya ya dari Bro Nick, nanti langsung aku akan kasih ya buku, aku pilih 2 buku investing untuk dibagikan. Oke, tadi ada yang nanya PGEO bro, gimana nih tanggapannya nih? Penasaran nih. Oke, PGEO. Kayaknya udah naik banyak ya 2 hari ini ya, gue juga agak-agak misamin ini. Oke, gue sambil kasih lihat chat aja kali ya, boleh, biar boleh, ada gambaran ya buat teman-teman ya. Aku turn off dulu ya teman-teman ya, supaya kelihatan. Ya, bisa nggak ya? Bisa berdiri nggak nih? Ya, kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, PGEO. PGEO udah naik, dia lagi challenge resist ya di daerah ini. Udah agak terlambat kalau masuk, tapi masih punya kans buat naik. Cuma memang udah mulai agak-agak
Saat ini break, ya udah mulai agak rawan koreksi sih. Kalau bisa bertahan aja ya 1-2 hari nggak turun di bawah garis ini, ya mungkin dia punya kans ke area sini ya, ke area berapa nih? 1450 ya punya kans. Asal nggak turun dulu ya. Jadi kesini sih kayaknya bisa, cuman memang skenario-nya ada dua ya. Dia bisa lancar, jos gitu langsung ke sini, atau kadang-kadang digocek dulu. Hmm. Dia begini dulu, nah baru begini. Gitu. Ya, ya. Kira-kira kayak gitu untuk Kalau Pegio ya. misalnya posisinya udah punya barang nih gimana nih, Bro? Dengan Posisi udah keadaan punya barang tinggal di hold aja, pasang TS ya, nanti TP-nya di sekitar sini. Di sekitar 1450. Tapi kalau belum punya, belinya mungkin harus 2 kali ya. Jadi beli dulu di sini. Jadi kalau misalnya dikasih skenario yang ini, kita bisa beli lagi di bawahnya sini. Baru baru kita hold ya. Kalau beli semua di sini, takutnya dibawa turun dulu, jadi minus dulu gitu. Kalau posisi kayak gini, gue biasanya beli di sini separuh, kalau dikasih turun, gue beli separuh lagi. Ya, ya. Jadi nyicil lah ya, Bro ya, untuk strategi yang ini. Cicil-cicil aja ya. Oke, oke, oke. Sip. Oke. Kita lanjut lagi ya, Bro ya. Yup, silakan. Oke, tadi yang nanya PGO udah dijawab ya. Ini ada yang nanya nih, tanya kok Nick untuk sektor komoditas emas, apakah AMMN masuk ke watchlist juga nih? Kita lihat ya AMMN. AMMN lagi kurang bagus ya. Setelah kemarin ada buangan di MSCI itu kurang bagus. Ya dia ada target koreksi kalau gue lihat sih ke 5.000 ya. Jadi agak jauh. Saat ini kurang bagus. Justru kalau mau emas itu yang agak cakep, tapi ini belum ada inflow ya. Dan ini udah lama turun nih justru Antam ya. Antam itu dia udah dari mulai turun ya. Dia udah turun lama. Cuma sekarang udah mulai sideways, ada potensi jadi double bottom gitu. Kalau dia berhasil ya dia akan ke neckline-nya lah, at least di sini. Ya. Mudah-mudahan ini terjadinya di Desember ya, sekalian windrest karena Antam juga banyak dipunyai sama fund ya. Antam ini yang pertama buat emas daripada AMMN sama MDKA. Ya, MDKA juga MDKA aduh hari ini ya MDKA perlu bisa nangkep momentum ya. Jadi belinya jangan langsung kalau MDKA. Kalau mau beli mungkin konfirmasinya kalau bisa ngelewatin titik ini ya. Nanti dicek sendiri ya titiknya berapa nih. 24-20-an kayaknya. Kalau bisa ngelewatin itu punya kans ya. Sama Antam. AMMN jelek. Oke. Chartnya jelek ya. Ya. Oke, udah dijawab ya yang nanya nih AMMN. Thank you banget Bro Nick udah dijawab. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya ADMR nih, Bro. ADMR. ADMR belinya kalau breakout aja. Ya, kalau breakout ini punya kans. Punya kans ke challenge titik tertingginya ya kalau bisa breakout itu. Udah mau jadi belinya mendingan nunggu breakout aja ya. Kira-kira titiknya itu di 1440 ya, dikit lagi itu. 1440. Oke. Sebaiknya tunggu. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Archie nih, Bro. Gimana nih kira-kira? Katanya ada kaitannya sama harga gold bagus dan ada isu katanya mau diakuisisi nih. Kalau secara teknikal gimana nih? Kita lihat. Kemarin kayaknya udah dibantah ya soal Archie ini ya. Ini ya jangka pendek sih koreksi dulu ya. Oke, ini ada sedikit divergen ya di stokastiknya. Targetnya ada target terdekatnya di sini, target
jauhnya di sini. Jadi jangka pendek mungkin turun-turun dulu ya. Tapi ya ini kalau ada momentum ke atas ya boleh ikut ya. Tapi untuk jangka pendek sih kayaknya koreksi dulu ya. Ada 2 titik yang harus yang punya potensi dia untuk nyampe ke situ ya. Yang pertama adalah 404, yang kedua adalah 372. Jadi kalau nanti udah nyampe ke situ dilihat dia bisa mantul atau enggak ya. Tapi bagusnya sih dia mantul di sini ya. Kalau sampai ke sini sih udah kurang bagus. Nanti lihat aja di area 400-an itu dia bisa mantul nggak. Kalau dia bisa mantul lumayan menarik. Tinggal ditunggu inflow-nya aja ya. Kalau inflow-nya gede ya ikut.